Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firmansyah. Saya di sini bersama dengan Ketua PGRI Provinsi Jambi dengan Bapak Lukman MPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas kedatangannya di podcast PGRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekedar informasi, Pak Lukman ini adalah Ketua PGRI di Provinsi Jambi yang telah malang melintang selama puluhan tahun mengurusi kita para guru yang ada di Provinsi Jambi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa topik terkait dengan guru. Nah, yang pertama kita akan mengulas terkait guru honorer yang isu-isunya tahun 2023 itu akan dihapuskan. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan ke dalam sesi tanya jawab, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait dengan kondisi guru saat ini. Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun 2020, sekitar 72.000 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1 jutaan orang. Dan kemudian pada tahun 2021, angka ini terus naik. Dan diprediksi tetap naik hingga 2024. Dan artinya kita kekurangan 1 juta guru. Nah, selanjutnya, guru-guru yang ada di Indonesia itu ditopang sebagian besar oleh guru honorer. Dan yang mana saat ini jumlah guru honorer berdasarkan data Kemdikbudristek pada tahun 2020 itu mencapai 700 ribuan orang. Dan juga ada undang-undang yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 bahwa jenis kepegawaian yang ada di Indonesia itu hanya ada P3K dan guru PNS. Nah, tentunya hal ini akan menjadi polemik bagi kita para guru yang ada di Indonesia. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, berdasarkan tadi apa yang telah saya himpun data-datanya, berarti Indonesia saat ini kekurangan guru ya Pak ya? Ya. Nah, apa sih Pak yang menyebabkan hal ini bisa terjadi Pak? Terima kasih Mas telah memberikan kesempatan kepada kami dan mengundang kami dalam acara podcast kita pada pagi hari ini. Saya Haji Lukman, Ketua PGRI Provinsi Jambi, secara resmi menyampaikan terima kasih pada acara ini. Saya sebelumnya tentu akan berhistoris sedikit tentang keberadaan guru kita ini. Baik Pak. Ya. Secara nasional, tadi sudah sampaikan bahwa kita butuh guru sangat besar sekali. Kenapa? Karena memang jelas dengan bertambahnya penduduk, hampir dipastikan bertambah juga dibutuhkan guru. Kemudian yang membuatnya tambah banyak lagi adalah karena berdirinya atau terbentuknya lokasi-lokasi baru yang ditempati oleh masyarakat, dan pemerintah harus hadir di sana menyiapkan dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah. Nah, kalau kita misalnya hanya menghitung kekurangan guru dengan berdasarkan guru pensiun, menurut saya itu belum lengkap, malah lebih booming lagi, lebih parah lagi kekurangannya dengan adanya lokasi-lokasi baru, pemukiman baru masyarakat yang dulunya tidak tergambarkan kita butuh guru di sana. Nah, kemudian berapa tahun terakhir kita pengangkatan guru relatif tidak ada. Ya. Kalaupun ada, tidak signifikan, tidak menyelesaikan masalah. Memang ada program Pak Presiden untuk menghadirkan 1 juta guru, program 1 juta guru itu kan. Tapi dalam pelaksanaannya banyak kendalanya. Sekarang baru berapa guru yang bisa diangkat. Ya, benar. Nah, pada Undang-Undang Guru dan Dosen, salah satu pasal mengamanatkan di sana bahwa apabila pemerintah pusat
tidak menyiapkan tenaga guru, dalam hal ini PNS, maka pemerintah daerah boleh menyiapkan tenaganya. Itulah bentuknya dalam bentuk guru honor itu. Guru honor, guru sukwan namanya, sukarelawan, ada lagi guru honor bos, Iya, Pak. komite gitu kan. Itu dasarnya itu. Kalau enggak kan enggak boleh. Berarti Pak ada berbenturan aturan hukum ya Pak yang menyatakan bahwa ada di dalam suatu undang-undang bahwa tidak boleh ada lagi pengangkatan Iya. tenaga guru honorer Ya. gitu. Tapi di undang-undang guru dan dosen yang akan diliburkan itu dibunyikan di situ ada boleh, makanya daerah boleh. Nah sekarang ada kebijakan baru bahwa keberadaan pegawai itu atau guru hanya dua, Ya. ASN atau PNS dan P3K. P3K. Selainnya di mata pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, itu tidak dibolehkan. Sementara di daerah sangat membutuhkan. Ya, benar Pak. Ada beberapa contoh kasus di daerah, di satu sekolah setingkat SMA SMK itu hanya satu orang PNS-nya, hanya kepala sekolah. Bayangkan, artinya pemerintah tidak hadir di situ secara nasionalnya. Pemerintah daerah yang menyiapkan atau masyarakat yang menyiapkan gurunya. Nah, kalau ini dipangkas, tidak dalam arti tidak boleh mengangkat guru di luar dari dua yang tadi, akan ketahuanlah kekurangan guru kita ini begitu besar di Indonesia, apalagi termasuk di Provinsi Jambi. Oh, gitu Pak. Iya, apa tidak malu pemerintah itu? Tapi apakah pemerintah tidak mengetahui Pak secara fakta di lapangan akan hal ini? Kalau pemerintah daerah semua tahu, Tahu. karena dia punya database apa tenaga guru, dan saya lihat tuh pemerintah daerah terus mengusulkan itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, atau juga yang ditanggung biayanya walaupun nanti honor tapi dibiayai oleh pemerintah pusat. Tapi itu tadi terbatas lagi dengan kemampuan apa yang diberikan kepada kita. Misalnya kita di kota sekian orang, sementara kita butuh sekian orang. Iya. Kita kekurang guru misal di Jambi, dari 49.000 guru itu, yang PNS-nya 27.000 guru kita itu. Separohnya masih ditopang oleh honorer ya Pak ya? Honorer. Artinya kita ini harus berterima kasih dengan guru honorer itu yang telah menutup malu pemerintah itu kan. Iya Pak. Kan pemerintah harus hadir di sana. Kurang guru, hadirkan guru di sana. Kurang fasilitas pendidikan, hadirkan fasilitas pendidikan di sana. Tapi kalau ini tidak ada, berarti kita tidak hadir di sana. Gitu. Nah, jadi naif sekali menurut saya itu kalau ini dibatasin. Malah PGRI dalam hal ini kan PGRI kita berjuang satu komando melalui PB PGRI. Silakan suara usul-usulan dari daerah. Tapi setelah disepakati ini menjadi usulan PB PGRI, itu kita meminta tidak masalah yang ada pengangkatan melalui ASN silakan, melalui P3K silakan, sebanyaknya silakan. Tapi yang belum tercover di ASN, di P3K, ini jangan diberhentikan untuk saya. Baik Pak, Harus kita selesaikan sampai ujung. berarti itu terkait dengan pertanyaan kedua kami Pak, yaitu berarti jika penghapusan tenaga honorer itu terjadi pada tahun 2023 berdasarkan undang-undang yang terbaru, berarti ini nasib guru honorer kita ke depannya bagaimana ini Pak? Kalau dari pandangan Bapak, kalau sampai ini terjadi. Saya tidak bisa bayangkan itu bagaimana sedihnya, bagaimana kolapsnya dunia pendidikan kita ini.
Dengan kita separuhnya ditopang oleh guru honorer ya Pak ya. Jujur pendidikan saja kita. saya guru honorer itu banyak yang militan-militan dengan penghasilan yang pas-pasan, bahkan kurang dari apanya, tapi dia militan banyak sekali. Iya. Nah, banyak sekali. Nah, apakah ini kita anggap itu tidak menjadi tanggung jawab kita kan? Nah, itu harapan dari kita dari PGRI yang terdepan memperjuangkan ini untuk teman-teman guru kita yang honor. Sebab yang paling banyak itu memang kita guru yang menjadi tenaga honor itu. Iya, benar Pak. Bayangkan di tiap RT ada PAUD, ada TK. Iya. Di tiap desa itu ada SD-nya ada berapa, kadang satu desa atau satu kelurahan. Satu desa kelurahan saja. Belum lagi kecamatan, belum kabupaten, belum di kota. Sangat banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali. Nah, nanti kasihan juga anak-anak kita nih, anak didik. Malah saya lihat nanti kalau itu yang terjadi, maka berdirilah sekolah-sekolah swasta. Iya. Yang gurunya semua swasta. Malah nanti hebat-hebat. Kan aneh jadinya. Sekolah yang didanai pemerintah, kok sekolahnya jauh ketinggalan dengan sekolah-sekolah swasta nanti. Berarti ini bakal berdampak ya Pak? Ya, pasti hampir dipastikan gitu. Kalau memang kebijakan itu tidak ditinjau ulang. Kita minta itu ditinjau ulang. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, berarti di sini apa Pak yang akan dilakukan PGRI dalam upaya membantu rekan-rekan kita pada para guru honorer ini Pak untuk yang mengatasi permasalahan yang ada ini Pak? Ya. Jadi kalau saya khusus untuk guru honor, tetaplah bekerja dengan maksimal. Tunjukkan kita betul-betul proporsional dalam tugas kita. Yang dikatakan guru itulah jabatan profesi kan? Iya Pak. Nah, profesi kita sebagai guru itu tunjukkan dalam suasana apapun. Dan yakin saya organisasi pemerintah juga akan melirik itu dan tidak gampang mengambil keputusan yang aneh-aneh kan, yang tidak populer menurut saya itu kan. Nah, dan kita terus berjuang PGRI meyakinkan pihak pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional untuk meyakinkan bahwa keberadaan guru kita ini penting sekali karena menyangkut kepentingan hak dasar masyarakat. Ya. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih itu terkait dengan tadi guru honorer yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Iya. Selanjutnya Pak, kita masuk ke topik kedua, yaitu tentang RUU Sisdiknas. Izinkan saya sedikit untuk memberikan narasi Pak. Iya. Di sini berdasarkan data yang telah kami himpun bahwa RUU Sisdiknas itu mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di sini, adapun tujuan RUU Sisdiknas adalah merupakan upaya dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang masih rendah melalui 3 pilar utama, yaitu mengurai hambatan birokrasi perundang-undangan, menyederhanakan sistem pendidikan yang kaku, serta membenahi kualitas dan kesejahteraan guru. Namun, dalam pelaksanaannya atau dalam RUU Sisdiknas ini, ini mengalami banyak polemik. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, dalam draft RUU ini banyak menjadi kontroversi. Dan di sini PGRI merupakan salah satu organisasi guru yang vokal menolak RUU Sisdiknas ini. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Iya, terima kasih. Prinsipnya PGRI dalam hal ini PB PGRI dan turunannya ke kita-kita ini tidak menolak rancangan Sisdiknas yang baru. Sepanjang tidak merugikan guru dan dunia kependidikan secara keseluruhan. Tetapi di dalam penggabungan 3 undang-undang itu
Pertama, menurut teman-teman, hasil kajian teman-teman itu terlalu cepat, terlalu prematur dimasukkan dalam prolegnas. Berarti yang dibuat ini berarti seakan tergesa-gesa harus disahkan tahun ini gitu ya Pak ya? Iya, betul. Sementara ini kan menggabungkan 3 undang-undang yang cukup potensial kan. Iya. Nah, digabung satu, itu tidak masalah. Misalnya untuk efisiensi dan efektivitas. Apakah ini termasuk undang-undang yang omnibus law kalau menurut Bapak? Itu masalahnya di situ. Itu salah satunya. Nanti diarahkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita ini kan guru, itu kan tenaga proporsional. Makanya guru dikatakan adalah tenaga profesi. Ya. Seperti halnya tenaga profesi lainnya. Harus dibedakan yang undang-undangnya kan. Nah, kemudian dari hasil pendalaman oleh ahli-ahli kita di PGRI, maka masih banyak terdapat kelemahan-kelemahannya. Bahkan ada yang kekurangannya sama sekali. Contoh, draft undang-undang yang pertama disampaikan ke PGRI itu bulan April, tunjangan profesi itu masih ada. Iya. Masih ada. Draft di bulan Agustus, tunjangan itu sudah hilang. Tunjangan profesi guru itu. Mengapa Pak bisa terjadi hal ini Bapak? Padahal draft itu dicetak sudah resmi. Draft itu sudah dikirim juga ke PGRI, sudah dikirim ke mana-mana. Padahal yang juga, April, yang ini, Agustus dikirim lagi. Oh, ini kan sudah melalui. Berarti sebenarnya PGRI dilibatkan tidak Pak dalam prosesnya Pak? Itu masalahnya. Dilibatkan hanya waktunya cuma 10 menit untuk sekian banyak yang dibahas itu. Berarti waktu untuk mengkaji sangat ada. Semua rata-rata organisasi guru tidak diberikan kesempatan yang cukup lah. Ikan ini kan perlu diuji publik. Berarti proses uji publiknya ini seakan tergesa-gesa dan dengan waktu yang sangat mepet ya Pak ya? Betul tadi, itu masalahnya. Dan di dalamnya kita merasa sangat dirugikan, terutama profesi guru. Iya. Tunjangan guru, saya sampaikan itu apabila ini menurut ini ahlinya kita dari PGRI, setelah ini disahkan, kalau masuk di prolegnas 2023, kemungkinan itu disahkan tinggi. Kita bukan menolaknya, tapi ingin memasukkan kembali tunjangan profesi guru itu tetap ada. Berarti di dalam Sisdiknas ini berarti harapan dari kita PGRI atau dari PGRI itu setidaknya dimuatkan secara eksplisit gitu Pak ya, kata-kata tunjangan profesi itu. Dan ya Pak harus dimasukkan dalam batang tubuhnya, tidak boleh di pasal tambahan gitu kan. Ini kan nyantilnya di pasal tambahan dan sangat kecil sekali. Oke, baik Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, di sini kita ketahui juga bahwa RUU Sisdiknas ini telah ditolak juga oleh DPR. Betul. Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu apakah ada kemungkinan Pak di masa yang akan datang RUU ini untuk disahkan gitu. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang kan di DPR RI khusus Komisi 10 sudah memahami ini tentang apa, dan untuk 2022 di prolegnas itu kan ditolak. Nah, tapi ini kan di 2023 kemungkinan besar untuk dimasukkan lagi cukup memungkinkan. Cukup memungkinkan ya Pak? Cukup memungkinkan. Makanya kita juga dari PGRI kan bukan menolak untuk itu. Iya. Tapi ada beberapa penyesuaian ya Pak ya. Penting. Silakan. Oke. Bagus apa itu kan, tapi ini yang prinsip-prinsip ini
Oh, itu Jangan yang dirugikan. harus diperjelas. Diperjelas. Jangan sampai ada bunyi dari undang-undang tersebut yang bersifat ngambang ya, Pak ya. Ngambang. Oke. Nanti Baik, Pak. tidak ada cantelan ketika pemerintah membuat peraturan pemerintahnya. Oh ya. Di mana mau nyantelnya? Oh ya. Aha. Oke. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak. Ini terkait isu-isu publik, Pak, yang Ya. waktu ini saat ini kan ya hangat sekali masih, Pak. Ini guru-guru kan sebagian itu ya ada yang terpecah pendapat gitu, Ya, Pak ya, ya. yang terjadi isu-isunya di publik. Ya. Yaitu sebagian ini guru, hampir seluruh ya, guru honorer ataupun guru ASN swasta ataupun guru ASN yang belum sertifikasi atau menerima tunjangan profesi iya. itu merasa sangat disayangkan sekali sangat disayangkan sekali ditolaknya RUU Sisdiknas ini, yang mana mereka berharap bahwa dengan adanya RUU Sisdiknas ini maka mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan guru-guru yang telah menerima tunjangan profesi, karena pada dasarnya mereka juga mengajar dengan beban yang sama, memiliki profesi yang sama, Pak. Nah, jadi terkait hal ini apa tanggapan Bapak? Kalau saya sebenarnya sangat senang sekali guru-guru kita itu yang tenaga honor, kontrak itu disesuaikan dengan honor yang dia terima itu yang mendapat tunjangan fungsional itu ya. Iya, Pak. Ya. Kita tidak menolak, sangat syukur itu, senang. Iya. Itu ide yang bagus. Itu kita akui jempol pemerintah dalam ini kementerian. Dan sangat setuju itu ada. Ada ya. Hanya tunjang profesi jangan dihilangkan. Yang ini tetap ada, yang guru-guru yang belum dapat tunjang profesi Berarti diberikan tunjang fungsionalnya. Berarti tunjangan fungsional jadinya ya, Pak ya. Iya. Itu setuju. Oh iya. Berarti namun dengan beberapa catatan ya, Pak ya. Iya. Oke. Tidak menolak, sangat setuju itu. Alhamdulillah kan. Nah, Oke. jadi tidak ada yang dirugikan jadinya. Oke, baik, Pak. Oke, ini cukup jelas sekali, Pak. Ya. Selanjutnya di topik terakhir ini terkait dengan kami mendapat kabar, Pak, bahwa Bapak di sini akan maju untuk dalam pemilihan DPD tahun 2024 nanti. Apakah kabar itu benar, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Dapat kami sampaikan bahwa informasi itu benar. Insya Allah saya akan maju di DPD RI dari Dapil Provinsi Jambi. Ini berangkat daripada dorongan-dorongan juga masukan-masukan dari teman-teman. Termasuk saya juga lihat perkembangan bahwa kita perlu sekali ada dalam sistem untuk membangun dan memperjuangkan dunia pendidikan. Bukan hanya skalanya di provinsi, tapi itu juga di tingkat nasional. Karena saya dapat informasi, kita yang dari unsur guru lah gitu, seperti saya orang asal dari guru kan, Ya, Pak. atau dunia pendidikan secara umum, itu sangat sedikit sekali. Walaupun memang wakil-wakil kita itu sudah berjuang mati-matian juga, tetapi kepentingan dan kebutuhan guru secara spesifik, secara detail itu memang kita lebih tahu gitu. Oke, berarti tujuan Bapak ikut berjuang di nanti tahun 2024 adalah untuk mengaspirasikan secara khusus ya, Pak ya, memperjuangkan nasib-nasib kita para guru. Itulah maksud saya itu. Makanya saya memang sudah sampaikan di beberapa tempat, diri saya ini sudah saya wakafkan untuk PGRI ini, untuk guru dan untuk dunia pendidikan. Oke, baik. Bapak benar akan berjuang pada tahun 2024 dan juga ya apapun nanti pilihan kita, jika kita merasa bahwa memang kita merasa nasib itu tidak ada salahnya, Pak ya, kita dukung dari sesama guru ya, harapannya agar adalah yang memperhatikan secara detail, yang paham akan permasalahan guru yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Jambi, agar
kita ini tidak merasa sendiri, ya Pak ya. Ya, Oke. betul. Cukup Pak, saya rasa udah sangat banyak sekali informasi yang telah Terima kasih, Bapak Mas. berikan. Saya doakan semoga Amin, pada amin. tahun 2024 nanti Bapak bisa membawa akan martabat guru ke tingkat yang lebih lanjut dan diperhatikan oleh orang banyak. Amin, amin. Amin. Oke, sekian podcast kali ini. Saya Rahmat Firmansyah dan Bapak Haji Lukman MPD izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.